Oke, kalau ada tidak begitu, sekarang pertanyaan begini, saya tanya lagi. Kan seseorang tersangka dituduh menguntungkan, memperkaya orang lain. Sedangkan kan korupsi itu kan memperkaya diri sendiri, itu tidak ditanya. Karena memang tuduhannya memperkaya orang lain. Oke, sudah seharusnya enggak penyidik menanyakan di BAP siapa yang diperkaya, ya? Kan tuduhannya memperkaya orang lain. Kalau saya mohon maaf nih, melecehkan putri orang, itu harus ditulis dong, namanya si Erni, si Susi. Nah, kalau begini, memperkaya orang lain. Tapi saya baca tadi BAP-nya itu sama sekali tidak ada pertanyaan apapun tentang siapa yang diperkaya, bagaimana dan berapa besarnya diperkaya. Apakah itu menurut Anda penyidik tidak profesional atau apa? Penjara seumur hidup atau pidana penjara ini yang D, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir, penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak Presiden Gibran melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terbukti menguntungkan Gibran. Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran. Menterinya siapa Pak waktu itu? Apa jawab aja. Ria Mijat. Menterinya Pak Ria Mijat. Ya. Untuk tahapan hal ini juga Pak ya? Beliaulah yang rapat di ratas. Beliau yang memerintahkan kami semua ini untuk segera melaksanakan perintah Presiden. Ini perintah Presiden Pak, mau enggak harapannya Pak Jokowi untuk menjelaskan Pak turun Ya pastilah semuanya harus terlibat dong. Jangan hanya saya gitu.
putusannya hari Senin tanggal 1. Putusannya hari Senin tanggal 1. Tanggal berapa sih? Tanggal 1, jam 1. Jam 1. Tapi sekali lagi kami menekankan kepada hakim, kan sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan? Namanya juga mau menghitung, bisa nol, bisa tidak ada. Judul, Gegerkan Negeri, Hotman Paris bersama Jaksa Agung tekan dan paksa Jokowi diadili atas kasus korupsi raksasa. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Nah teman-teman, saya akan membaca komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton. Nah teman-teman, di sini ada yang mengatakan bahwa jika berhasil Jokowi ditangkap, kita angkat Pak Hotman Roy CS sebagai pahlawan sejati. Nah, gugat hartanya, penjarakan seumur hidup, juga keluarganya. Nah, di sini Pak Hotman Paris Hutapea memperjuangkan kebenaran. Terus Bang Hotman, rakyat yang cerdas mendukungmu. Kita lanjut. Sehat-sehat untuk Bang Hotman, pembela yang benar, semangat untuk Bang Hotman. Nah, bagus Bang Hotman, bantulah orang yang tidak salah, maju terus Bang. Di sini kita banyak berterima kasih kepada Pak Hotman. Pantang menyerah, lanjut terus mewakili rakyat agar hukum berpihak pada kebenaran. Nah, semoga terus terkuak kebohongannya. Kita lanjut. Ayo Pak Hotman seret Jokowi ke penjara dan keluarganya. Ayo rakyat dukung Pak Hotman, miskinkan Jokowi dan keluarganya. Nah, kami rakyat menunggu langkah selanjutnya. Semoga berita ini tidak membuat rakyat marah. Nah, lebih dari teroris dan pengkhianat bangsa harus dinusakambangkan. Bang Hotman maju terus, jadilah pahlawan untuk bantu rakyat kecil yang susah karena olah koruptor. Lurus terus membela kebenaran demi Indonesia, Bang Hotman. Kalau hukuman mati atau di penjara masih ada revisi di blender. Nah, di sini semoga Pak benar-benar terwujud biar mereka yang gentle berikutnya tidak sembrono. Kita lanjut. Tegakkan hukum Hotman, hukum Jokowi biar adil untuk semua rakyat Indonesia. Mau mantan presiden rakyat biasa, hukum berlaku. Nah, untuk semau terima kasih Hotman, sehat selalu. Kita lanjut. Mantap untuk Pak Hotman, maju terus demi kebenaran. Nah, mantan presiden ke-7 sudah sangat terbukti tiap ada kasus menteri korupsi, pasti namanya terkait untuk Pak Presiden Prabowo. Nah, segera di reshuffle menteri peninggalan presiden ke-7. Hukum jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita lanjut. Maju terus Pak Hotman Paris. Rakyat Indonesia mendukung demi keadilan. Mau sampai kapan Indonesia kaya seperti ini terus? Rakyat jadi kambing hitam. Selama ini dada sesak. Saat lapang luar biasa. Terima kasih Pak Hotman. Nah, dari Tuti Suhartati dia mengatakan, itulah kalau sudah dimulai dari kebohongan, Jokowi harus diadili dan dihukum seumur hidup. Terima kasih Pak Hotman Paris dan Pak Jaksa Agung yang sangat jujur. Nah, hukum gantung karena kejahatan yang luar biasa sudah banyak korbannya. Lanjut, bravo, tangkap, adili, penjarakan Jokowi serta kroni-kroninya. Kita lanjut. Alhamdulillah, semoga Bang Hotman dan Kejagung maju terus. Berantas koruptor untuk penegakan hukum.
Jangan ada tebang pilih, rakyat sudah sedih melihat negara yang sudah hancur, diobok-obok di semua lini. Adili siapapun yang menyelenggarakan, rakyat termasuk Sri Mulyani, semua yang jadi termulti. Oke, kita lanjut. Makin cepat makin baik untuk Mr. Hormat atau Hotman. Nah, semua unsur mantan lalu untuk dikirim ke bui bersama kroni dan termuljos. Nah, keren untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi keren. Kita lanjut lagi. Presiden Prabowo tahu semuanya, tapi Presiden sengaja mengatur si Asad melalui orang-orang kepercayaannya, dan Presiden tetap mendukung penegak hukum mengejar aset negara yang dikorupsi tanpa terkecuali Jokowi. Nah, Presiden lagi main cantik, toh akhirnya Jokowi nanti kena juga. Kita lanjut. Lai Hotman mantap. Berjalanlah di jalan Tuhan, GBU Hotman Paris Hutapea. Termul Jokowi mana congornya. Surah paling vokal membolak-balikan fakta, yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Orang jujur difitnah, orang munafik dibenarkan. Inilah gaya baru dari PKI. Kita lanjut. Sulistyo. Horas Bah. Ayo kita doakan, semoga Hotman Paris menguak kebejatan Jokowi dan diseret ke penjara beserta keluarganya. Dari Wagio, dia mengatakan, semangat Bung Hotman, kupas tuntas koruptor yang telah menyengsarakan rakyat. Rakyat merindukan keadilan, kesejahteraan, dan pemimpin yang bersih dari korupsi. Nah, kita lanjut. Mantap Bang Hotman, Jaksa Agung. Masuk sejarah Indonesia ini untuk dibuka anak cucu rakyat Indonesia. Inilah orang yang hebat sejarah Indonesia, rakyat bersamamu Bang. Kalau perang, ikut perang, menunggu perintah dari Abang. Kita lanjut. Seharusnya Indonesia ini mencontoh pemerintah-pemerintah Malaysia yang tidak pandang bulu. Dia presiden atau perdana menteri, sekalipun harus diperiksa dan dihukum. Nah, jika dia korupsi dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk dirinya maupun keluarganya sendiri, tidak ada kata dia bekas presiden, jadi kebal hukum. Semua harus sama demi keadilan, mempermainkan hukum di negara ini. Nah, teman-teman, Joko Dok alias si Kurap harus diperiksa dan dihukum atas semua kejahatan-kejahatan dan kekorupsian keluarganya itu. Nah, jangan biarkan negara ini dikuasai oleh para mafia dan bapak koruptor OJCRP. Kita lanjut. Tegakkan kebenaran Bang Hotman. Kalau memang ada korupsi yang nyata, sita itu uang korupsi, kembalikan ke negara, insya Allah Anda jadi pahlawan nasional yang tak pernah terlupakan. Kita lanjut dari Radi AJS, dia mengatakan, Pak Hakim yang jujur dan aman, jangan berotak Google, harus berani tangani kasus geng Mulyono, sita hartanya hasil korupsi. Kita lanjut. Demi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hartanya twin. Baik, kita lanjut dari komentar yang lain. Di sini ada yang mengatakan, Pak Hotman Paris pengacara ulung the best, banyak sosialnya untuk rakyat kecil. Nah, bravo Pak, semoga Anda sehat terus. Oke teman-teman semuanya, sekian untuk video hari ini. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, silakan meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam.